Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Terima kasih Ustadz Talkis dan Bapak Ibu sekalian yang telah Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. baik. Alhamdulillah kita dipertemukan kembali pada kesempatan kali ini untuk bersama-sama belajar mengenai salah satu kitab yang sangat fenomenal ya mungkin dalam keilmuan di dunia Islam, Ihya Ulumuddin. Pada kesempatan kali ini mungkin langsung saja kami silakan ke Ustadz Talkis untuk dapat memulai pertemuan kita, kajian kita pada kesempatan kali ini. Tafadhol Ustadz. Ya. Terima kasih Mas Danang. Saya share dulu untuk yang ihya-nya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyina wa rasulina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'du. Ibu Bapak jamaah rahimakumullah, senantiasa saya mengajak diri dan juga kita semua untuk bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas apa yang Allah berikan kepada kita. Alhamdulillah ala kulli halin. Segala puji bagi Allah atas setiap kondisi dan juga keadaan. Maka kesyukuran yang kita panjatkan kepada Allah, kita ingat dengan firman-Nya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Maka tidak ada kata berkurang bagi orang yang bersyukur atas nikmat yang Allah berikan kepadanya. Melainkan adalah penambahan dan selalu bertambah nikmat-nikmat itu. Selama hamba itu, maka selama itu juga Allah akan tambah nikmatnya. Dan semoga kita termasuk hamba yang pandai bersyukur. Amin. Ya Rabbal Alamin. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarga, sahabat, tabiin, dan orang-orang yang senantiasa memperjuangkan sunnah beliau. Nah, Ibu Bapak jamaah rahimakumullah, maka pada malam kali ini kita masih melanjutkan terkait dengan masa penjelasan atau hadis yang berkaitan dengan keutamaan fadlul ilmi, keutamaan ilmu, keutamaan orang yang mencari ilmu. Sebagaimana kita pada malam kali ini, kita berada di tengah-tengah kegiatan bertolabul ilmi, yaitu mencari ilmu. Yang kita kaji adalah kitab Ihya Ulumuddin. Malam kali ini kita akan melanjutkan halamannya, kita akan intip halaman yang ke-23. Setelah kemarin minggu yang kita membaca dari Amal Akhbaru, kita sampaikan, kemudian kita masuk pada halaman 23. Dan juga saya berdoa Bapak Ibu yang berada di sana juga dalam keadaan sehat walafiat, jaga kesehatan dan juga ingat pesan Ibu. Begitu ya Mas Danang ya, kalau di Jakarta ingat pesan Ibu. Apa pesannya Mas Danang? Masih ingat? Gimana tuh Ustadz? Pakai masker, cuci tangan, dan jaga jarak. Ada 3 pesan Ibu. Itu yang sering diulang-ulang. Itu namanya pesan Ibu ya. Allah alam saya tidak tahu asal muasal munculnya, tapi di televisi kita diingatkan dengan ingat pesan Ibu. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka malam kali ini kita akan membaca semua hadis untuk satu halaman ini. Kemudian kita masuk dalam penjelasannya insyaallah. Ya. Saya mulai. Waqala sallallahu alaihi wasallam, waqala dan bersabda sallallahu alaihi wasallam, yaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad SAW bersabda, khoslatani la takunani fi munafiqin, husnu samtin wa fiqhun fid dini, husnu samtin wala fiqhun fid dini. Maksudnya adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, khoslatani, 2 perkara, 2 hal, la takunani yang tidak ada fi munafiqin pada orang yang munafik. Apa itu?
husnu samtin, yaitu akhlak yang baik atau kebaikan akhlak, ya. Wala fiqhun fid dini, dan tidak berpaham agama. Wala fiqhun, tidak berpaham, tidak paham fid dini, agama. Hadis ini menjelaskan terkait kita masih berbicara terkait dengan keutamaan ilmu atau orang yang berilmu. Oleh karena itulah orang munafik itu internet saya masih low. Saya nunggu. Orang munafik tidak ada dua hal dalam dirinya. Husnu samtin, orang munafik itu tidak berakhlak yang baik. Nggak ada. Tidak ada orang munafik dikatakan itu orang munafik akhlaknya baik. Nggak ada. Justru dengan kemunafikannya itu dia merusak akhlak yang ada dalam dirinya. Itu munafik. Jadi dia tidak berakhlak baik. Bagaimana orang yang menyembunyikan kekufurannya dan memperlihatkan keislaman dikatakan baik? Tidak. Bagaimana orang yang kemudian di depan Nabi, kemudian dia berkata-kata yang manis, tapi di belakang Nabi kemudian merencanakan keburukan bagi Nabi dan juga bagi kaum muslimin. Itu bukan akhlak yang baik. Maka orang munafik tidak memiliki akhlak yang baik. Kalau dia baik, seharusnya dia tidak menjadi orang munafik. Na'udzubillah, maka sifat nifaq ini, kemunafikan, juga harus kita bersihkan dalam diri kita. Kita ingat bagaimana Abu Bakar itu sampai menanyakan kepada Rasul SAW, Rasul, apakah saya termasuk orang munafik ya Rasul? Gitu. Sampai meyakinkan bahwa Abu Bakar itu tidak termasuk orang munafik. Abu Bakar meyakinkan dirinya apakah dia termasuk orang munafik atau tidak. Dan Rasul kan, wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Rasul kan kalau bicara atas bimbingan daripada wahyu. Ketika Abu Bakar mengatakan Rasul, apakah saya termasuk orang munafik? Tidak, Abu Bakar. Engkau tidak termasuk orang munafik. Nah, kemudian Abu Bakar bertanya Rasul, lantas siapakah di antara orang-orang yang berada di sekitar kita ini orang munafik? Rasul tidak memberitahukan kepada Abu Bakar. Tidak memberitahukan kepada Abu Bakar. Rasul tetap menahan. Ya, maksudnya begini. Karena orang munafik ini, kan kemunafikannya itu tidak semua orang mengetahui kemunafikannya ini. Karena dia menunjukkan keislaman di hadapan Nabi dan juga sahabat yang lain, tetapi kalau sudah jauh dari Nabi dan sahabat, baru ketahuan aslinya. Maka bahayanya, kalau Rasul sampai menunjukkan banyak orang-orang yang berada di sekitar disebut adalah munafik, maka sahabat seperti Umar, Abu Bakar, Utsman pun tidak akan tinggal diam, Ali tidak akan tinggal diam, akan mengambil sikap terhadap orang-orang munafik yang seperti itu. Karena merusak Islam. Dia merusak Islam. Maka Rasul tidak memberitahukan. Ada satu ulasan yang menyebutkan bahwa kalau sampai Rasul memberitahukan orang-orang munafik pada waktu itu pada sahabat, dan sahabat muncul semangat jihadnya, maka mereka bisa dibunuh. Dan kalau terjadi pembunuhan, maka akan digoreng lagi oleh orang munafik yang lainnya. Bahwa Muhammad itu telah membunuh sahabatnya sendiri. Padahal yang dibunuh adalah orang munafik. Nah, oleh karena itulah kemudian tidak diberitahukan kepada semua sahabat, hanya sahabat tertentu yang diberitahukan Rasul. Inilah orang-orang yang munafik. Bukan hanya sebatas bertanya siapakah orang-orang munafik itu ya Rasul? Tidak dikasih tahu, cuma meyakinkan bahwa dirinya Abu Bakar itu tidak termasuk orang yang munafik. Nah, inilah pelajarannya jamaah rahimakumullah, bagaimana seorang Khalifah Abu Bakar As-Siddiq kemudian berusaha untuk membersihkan diri dari sifat nifak yang ada dalam dirinya. Nah, di sini juga disebutkan bahwa husnu samtin, akhlak yang baik. Ya, kebaikan akhlak boleh. Wala fiqhun fid dini, dan dia tidak paham agama. Tidak paham agama ini berarti juga dia melanggar daripada aturan agama Islam. Dia melanggar. Dia tahu tapi tidak paham. Dia tahu tapi tidak paham. Tahu bagaimana kalau tahu bahwa Muslim itu diwajibkan salat 5 waktu. Maka orang munafik kalau kita tanya, apakah orang munafik itu salat, Mas Danang? Salat tidak orang munafik itu? Salat, Ustaz. Apakah dia puasa? Ya kita nggak tahu. Iya. Dia puasa. Puasa juga. Orang munafik itu juga sholat. Dia juga puasa. Mungkin dia juga melaksanakan ibadah haji. Dia juga bersedekah. Dia juga bisa berzakat.
Tapi tujuannya bukan untuk mencari ridha Allah, untuk menunjukkan kepada orang lain bahwa dirinya adalah seorang muslim gitu. Untuk menutupi sikap aslinya, untuk menutupi identitas aslinya bahwa dia itu bukan muslim. Kekufuran yang dia sembunyikan itu ditutupi dengan baju keislamannya dengan melaksanakan salat itu. Wala yadhkurunallaha illa qalila. Wa idza qamu ila salati qamu kusala. Mereka itu kalau salat, itu salatnya malas-malasan. Salatnya malas-malasan. Sekedar menggugurkan kewajiban. Idza qamu ila salati qamu kusala. Ketika mereka berdiri mendirikan salat, maka dia salatnya malas-malasan. Wala yadhkurunallaha illa qalila. Kalau mengingat Allah cuma sedikit-sedikit saja, malas. Nah, kalau kita, jamaah rahimakumullah, apabila kita dalam kondisi keimanan menurun, pun kita harus berhati-hati. Jangan sampai ada sifat nifaq yang masuk dalam diri kita. Indikasinya adalah ketika kita melaksanakan kewajiban sholat 5 waktu, kita masih malas-malasan untuk mengerjakan itu. Maka sifat malas itu harus kita lawan, bahwa tidak boleh bermalas-malasan dalam melaksanakan ibadah sholat. Tapi harus bagaimana melaksanakan sholat dengan penuh harapan mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka orang munafik tahu kewajiban tentang sholat itu. Orang munafik juga tahu kalau puasa Ramadan adalah wajib bagi kaum muslimin. Maka dia melaksanakan itu juga. Akan tetapi, kita tidak bisa menuduh ya, kamu ini munafik, hati-hati. Kalau menuduh orang itu munafik, hati-hati. Lebih baik kita mengoreksi diri kita dan membersihkan diri kita dari sifat-sifat munafik, tanda-tanda munafik, karakter dan perilaku orang munafik. Itu lebih baik kita koreksi dan kita bersihkan dalam diri kita, daripada sibuk menuduh orang munafik dalam bentuk tulisan, dia itu munafik. Ya. Maka kita juga hati-hati ya dengan ayatul munafik salasa. Tanda orang munafik adalah 3. Idza hadatsa kadzdzaba. Ketika dia bicara, dusta. Nah, kita jadi ingat berapa banyak kali kita berdusta, kan gitu. Dalam bicaraan kita. Dalam ketika bicara bohong, kita evaluasi juga. Jangan sampai kita sibuk menuduh orang-orang itu munafik, tetapi lupa dengan dirinya. Nah, kemudian juga wa idza tumina khana. Ketika dia diberi amanat, kemudian dia khianat. Wa idza akhlafa wa idza wa'ada akhlafa. Ketika dia berjanji, kemudian dia mengingkarinya. Nah, ini kan 3 perilaku yang dekat dengan aktivitas kita. Jadi kita pribadi, saya dan juga Bapak Ibu juga harus bersungguh-sungguh untuk membersihkan diri dari tanda-tanda orang-orang munafik. Nah di sini kita mendapatkan kalimat khoslatani. Khoslatani ini adalah ismul musanna, isim musanna yang berarti 2. Khoslatun, khoslatan. Maka la takunani ini adalah fi'il mudhari'. Kana yakunu. Kalau 2 yakunani. Kalau muannas takunani. Huma. Jadi huwa huma, hum hiya huma. Ini adalah yang nomor 5, takunani. Fi munafiqin adalah isim fa'il ya. Nanti pada pertemuan berikutnya akan dapat. La fiqhun fid dini. Baik. Ini menunjukkan bahwa kaitannya dengan keutamaan fadilatul ilmi, keutamaan ilmu adalah kalau kita bertambah ilmu kita, maka jangan sampai ilmu yang ada dalam diri kita itu menjadi kebalikan dari perilaku kita. Ilmu menunjukkan bahwa kita harus taat kepada Allah, tapi perilaku kita mendekati kemaksiatan kepada Allah. Kan gitu. Kemudian sampai dalam Al-Quran Allah menyebutkan, Inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya salat itu mencegah perbuatan keji dan munkar. Kita memahami bahwa jangan sampai salat yang kita lakukan itu tidak berefek pada perilaku kita, masih melakukan perbuatan keji dan juga mungkar, masih melakukan perbuatan dosa yang secara sengaja dilakukan dirinya sendiri atau melibatkan orang lain, perzinaan, kemudian mengkonsumsi yang haram, padahal telah melaksanakan sholat, di mana efek sholat yang telah dia kerjakan itu. Nah, kemudian berikutnya, maka ini adalah keterangannya. Keterangannya adalah wala tasyukkanna fil hadits linifaqi ba'di fuqaha'i zamani. Ini bentuknya adalah bentuk idhofah. Wala tasyukkanna fil hadits linifaqi ba'di fuqaha'i zamani. Fa innahu ma arada bihil fiqha alladhi
donantahu. Sayati bayanu ma'nal fiqhi wa adna darajatil faqihi ay ya'lama anna al-akhirah khairum minad dunya. Wa hadhihi al-ma'rifatu idza sadaqat wa ghalabat bara'athu minan nifaqi war riya'i. Maka wala tasyukkanna, ini ada non taukidnya. Jadi tasyukkan, non yang ditasydid tasyukkanna ini adalah non taukid. Non taukid itu berfungsi untuk menguatkan, takkid menguatkan. Taukidnya ada dua macam. Ada taukid tsaqilah, taukid yang berat. Ada taukid khafifah. Kalau taukid tsaqilah, nun taukid tsaqilah seperti yang ada dalam contoh ini. Ada di dalam kalimat ini, wala tasyukkanna. Dia ditasydid. Jadi cukup, ini sangat berat. Artinya menunjukkan penting, wala tasyukkanna. Dan janganlah Anda itu ragu akan hadis ini, fil hadisi, linifaqi ba'di fuqahi zaman, karena munafiknya sebagian ulama fikih zaman sekarang. Maksudnya adalah, setiap orang itu berpotensi menjadi munafik. Berpotensi ya. Karena godaan itu akan selalu ada. Tapi istilah munafik lebih dipakai untuk orang yang menutupi kekufuran kemudian menunjukkan keislamannya. Ya, kita kan tidak tahu. Kita tidak tahu siapa. Jangan sampai sibuk menyebutkan diri menuduh orang lain, lupa dengan dirinya. Ya. Karena tidaklah dimaksudkan oleh hadis di hadis ini ada akan fikih yang Anda sangkakan. Fa innahu ma arada fikul ladzi donantahu. Seperti fikih yang Anda sangkakan. Jadi fikih di sini tidak seperti fikih yang Anda sangkakan. Kenapa? Karena nanti wasaya tibayanu ma'nal fikhi, akan datang penjelasan tentang makna fikih itu. Nah, nanti kalau dilihat pada bab-bab berikutnya. Dan wa'adna darajatil faqih, dan derajat fakih yang paling rendah itu dia mengetahui annal akhirah khairum minad dunya, bahwa akhirat itu lebih baik dari dunia. Jadi derajat pemahaman yang paling rendah tingkat seorang ahli fikih tetap dia mengetahui bahwa akhirat itu lebih baik dari dunia. Wa hadhil ma'rifatu, dan pengetahuan ini idza sadaqat wa ghalabat adalah benar dan banyak padanya. Ya. Barra'athu minan nifaqi war riya, niscaya terlepaslah dari sifat nifak dan juga riya. Jamaah rahimakumullah, tetap juga tadi membahas yang di sini dibahas adalah fiqhun wala fiqhun fid din. Fiqhun. Orang bisa menjadi paham terhadap agama itu karena memiliki ilmu. Dan ilmu ini, ilmu yang ada dalam diri kita besok akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah. Bagaimana hadis yang dulu pernah kita sebutkan, wa an ilmin madza amila bihi. Ilmunya pun akan ditanya apa yang telah dilaksanakan yang dikerjakan dengan ilmunya tersebut. Nah, kemudian juga berikutnya, wa qala alaihi salatu wassalamu afdalun nasil mu'minul alimu alladhi inihtija ilaihi. Afdalun nas, sebaik-baik manusia. Nah, di sini Rasul SAW bersabda, afdalun nasi, sebaik-baik manusia. Afdal ini adalah isim tafdil. Isim tafdil itu melebihkan. Jadi melebihkan afdalun nas, atau seperti khairun nas, sebaik-baik manusia. Afdalun nas adalah manusia yang terbaik. Al-mu'minul alimu adalah al-mu'min al-alimu yang berilmu. Jadi mukmin saja tidak cukup, tapi harus berilmu. Kenapa? Karena ilmu ini akan mengawal keimanannya. Orang yang beriman kepada Allah kemudian disertai dengan ilmu, itu suatu kenikmatan. Orang mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan ilmunya. Jadi dengan ilmunya mengenal Allah. Dengan ilmunya mengenal kemahakuasaan Allah. Dengan ilmunya mengenal as-sami', asmaul husna Allah. Allah Maha mendengar. Kemudian al-basir, Allah Maha melihat. Al-alim, Allah Maha mengetahui. Jadi seorang mukmin yang mengenal Allah melalui ilmu yang ada dalam dirinya, itu suatu kenikmatan. Sebagaimana Ali karamallahu wajhah pernah mengatakan, salah satu kenikmatan adalah saya bisa mengenal Allah melalui ilmunya. Misalkan membaca surah Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad, kita mengetahui Allah itu esa. Allahu ahad. Allahu samad, Allah tempat meminta segala sesuatu. Lam yalid wa lam yulad, Allah tidak beranak dan tidak pula diperanakkan. Walam yakul lahu kufuwan ahad, dan tidak ada
sesuatu yang setara dengannya. Ini jamaah rahimakumullah, afdalun nasi al-mu'minul alim. Kita masih memiliki kesempatan. Kan kita ini masih hidup. Maka orang hidup itu masih memiliki kesempatan. Kesempatan untuk apa? Menjadi afdalun nas, menjadi orang manusia yang terbaik. Manusia yang utama. Al-mu'min al-alim. Kalau sudah beriman, maka ditambah ilmunya. Al-imanu yazidu wa yanqus. Iman itu bisa bertambah, bisa berkurang. Yazidu bil ta'ah wa yanqusu bil ma'siyah. Bertambahnya keimanan itu dengan ketaatan dan berkurangnya itu karena maksiat yang dilakukan. Kalau kita tidak mau iman kita turun, maka jangan melakukan maksiat. Kalau misalkan tergelincir pada kemaksiatan sebagai sifat kemanusiaan dalam diri kita, maka bersegeralah untuk bangkit. Wastaghfirullah wa ma yaghfiru dzunuba illallah. Wastaghfiruhu, memohon ampunan kepada Allah, dan tidak ada yang mampu memberi ampunan kecuali Allah Subhanahu wa taala. Yeah. Afdalun nasil mu'minul alim alladzi inihtija ilaihi nafa'a. Orang mukmin yang alladzi inihtija, apabila diperlukan, ilaihi, diperlukan, dia ini diperlukan oleh orang sekitarnya, diperlukan oleh keluarganya, nafa'a, dia bermanfaat. Wa in istaghna anhu, kalau tidak diperlukan, aghna nafsahu, dia akan mengurus dirinya sendiri. Maksudnya apa? Maka di sini jamaah rahimakumullah, orang mukmin yang berilmu, kalau misalkan ada saudara mukmin yang lainnya, dia menanyakan suatu ilmu, dia bisa menjelaskan. Misalkan ada yang datang menanyakan, saudaraku, kenapa kita tidak boleh makan babi? Nah, karena orang mukmin ini berilmu, maka mengatakan bahwa babi termasuk binatang yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, baik di dalam Al-Qur'an maupun yang disebutkan oleh Nabi di dalam hadisnya. Misalkan dijawab seperti itu. Kan ini memberi manfaat. Kalau ada orang yang datang kepada menanyakan suatu ilmu, kemudian menanyakan terkait dengan, saudaraku, saya mau melaksanakan sholat, tapi tidak ada air untuk berwudu. Saya sudah berusaha untuk mencari air, tapi tidak mendapatkan air itu. Apa yang harus saya lakukan? Sedangkan saya tidak mau ketinggalan sholat ini. Gitu. Maka mukmin yang berilmu kemudian menjelaskan terkait dengan tayamum. Karena wudu bisa diganti dengan tayamum, dan menjelaskan tata caranya untuk tayamumnya itu. Nah, inilah orang yang mukmin yang berilmu. Idahtija ini ilaihi nafa. Kalau diperlukan, dia bermanfaat. Tentunya diperlukan dalam hal kebaikan. Nah, kan khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat bagi orang lain dalam kebaikan. Wa in istaghna anhu, kalau tidak diperlukan, kalau hanya dicukupkan dirinya saja, maka aghna nafsahu, dia akan mencukupkan dirinya sendiri. Artinya mampu mengurusi dirinya sendiri, tidak buat orang. Kan gini, kalau kita menjadi seorang muslim, kalau tidak mampu melakukan kebaikan, ya jangan melakukan keburukan. Minimal seperti itu. Ya. Inilah ilmu di sini yang menjadi syahidnya adalah al-mu'minul alim, orang mukmin, seorang mukmin yang berilmu, alim. Jadi ilmu yang ada pada seorang mukmin inilah yang akan menuntun orang mukmin itu dalam kebaikan. Ini afdalun nasi. Kalau kelas 1 yang masih ingat idhofah di sini adalah afdalun nasi. Afdalul isim tafdil, an-nasi ini adalah isim yang majrur. Jadi dia dikasrah. Afdalun nasi. Maka ini bisa menjadi jumlah ismiyah. Afdalun nasi adalah mubtada, al-mu'minul alimu adalah khobarnya. Kok khobar adalah bentuk isim ma'rifat? Ada khobar dalam bentuk isim ma'rifat. Ini yang berbeda dengan kaidah yang kita pelajari. Alladzi inihtija. Inihtija ini adalah bentuknya adalah fi'il mabni majhul. Ya, kita tidak membahas ini dulu karena ada ilat di sana yang cukup panjang. Nafa'a. Jadi inihtija, ini adalah syaratnya. Apabila diperlukan, nafa'a menjadi jawab syarat. Wa in istaghna, ini juga in adalah syarat. Fi'ilnya adalah fi'il syarat. Setelah in adalah fi'il. Kayak dalam kalimat yang lain. Man jadda wajada. Man, barang siapa, itu syarat. Jadda, bersungguh-sungguh, itu adalah fi'il syarat. Fi'il syarti.
wajada, maka dia mendapatkan, itu adalah jawab syarti. Seperti di sini, in adalah syarat, istaghna ini adalah fi'il syarti, agna adalah jawab syarti. Jadi, ini yang penjelasan hadis yang kedua, tuntunan bagi kita dan juga contoh bagi kita menjadi seorang mukmin yang berilmu. Maka pertemuan kita malam ini bagian daripada proses untuk menambah ilmu sehingga memperbaiki kualitas kehambaan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berikutnya hadis bawah ini. Wa qala alaihi salatu wassalamu, dan bersabda, qala adalah fi'lul madhi, qala yaqulu qawlan. Dan telah bersabda alaihi salatu wassalamu, yaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-imanu uryanun, al-imanu uryanun, jumlah ismiyah. Mana mubtada'nya? Al-iman. Mana khabarnya? Uryanun. Jadi uryan ini dalam bentuk isim masdar. Iman itu, uryan, mohon maaf, bisa dijadikan telanjang atau tidak berpakaian. Iman itu adalah sesuatu yang terbuka, dia tidak tertutup, tidak berpakaian. Walibasuhu at-taqwa, karena dia adalah uryan, tidak berpakaian, dan pakaiannya libasuhu at-taqwa, pakaiannya adalah ketakwaan. Jadi kalau kita mau menghiasi keimanan kita, kan sebagaimana manusia kalau berhias kan dengan baju, maka baju keimanan adalah takwa. Wazinatuhu, dan perhiasannya al-haya, rasa malu. Malu untuk bermaksiat, malu untuk melakukan kemungkaran, malu untuk apalagi untuk melakukan pelanggaran yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Wasamratuhu ilmu, dan buahnya itu adalah ilmu. Jadi ilmu kan yang bisa dipetik oleh orang lain, yang bisa diambil manfaat oleh orang lain. Takwa pakaiannya, kemudian malu perhiasannya, ilmu menjadi buahnya. Nah, kita mengaca pada diri kita. Jamaah rahimakumullah, maka inna akramakum indallahi atqakum. Orang yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Maka di sini bajunya adalah baju takwa. Bukan baju takwa yang baju koko itu. Itu bukan. Ya, itu bukan. Malibasu at-taqwa, maka mari kita hiasi diri kita dengan rasa malu. Malu dalam hal yang bukan malu dalam kebaikan. Suruh berinfak, malu saya. Tolong itu uangnya dimasukkan ke dalam kotak infak. Saya malu. Mau masukkan saja, kenapa harus malu gitu. Malu. Saya malu kan saya orang beriman gitu. Saya kan orang beriman. Sehingga Ibu pernah mendengarkan al-haya'u minal iman. Malu sebagian daripada iman. Nah, disinilah kita melihat adalah buah daripada keimanan adalah ilmu. Karena ilmunya orang beriman itu akan menjadi satu kesatuan dalam perilakunya. Dia beriman, keimanan akan dibimbing oleh ilmu, ilmunya akan dilandasi dengan keimanan, maka dia tidak menjadi hamba yang sombong dengan ilmu yang dimilikinya, karena ada keimanan di dalamnya. Berikutnya bawahnya, wa qala alaihi salatu wassalamu, dan bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, aqrabun nasi min darjatin nubuwati. Jadi aqrabun nasi ini adalah manusia yang paling dekat. Ini juga susunan idhofah, Mas Danai. Min darjatin nubuwah, yang paling dekat kepada derajat kenabian. Jadi manusia yang paling dekat dengan derajat kenabian adalah ahlul ilmi wal jihadi. Ahlul ilmi adalah orang yang berilmu, wal jihadi, dan berjihad. Bagaimana penjelasannya? Amma ahlul ilmi, adapun orang yang berilmu itu, fadallun nasa ala ma ja'at bihir rusulu. Jadi fadallun nasa, maka dalu, mereka ini memberikan petunjuk kepada nasa manusia, alama atas apa yang ja'at telah datang, bihi dengannya rasul. Jadi orang yang berilmu ini, dia itu memberi petunjuk kepada manusia akan apa yang dibawa oleh rasul-rasul. Itu kan perjuangan orang yang berilmu. Kita mendapatkan satu keterangan ayat Al-Quranul Karim, kita sampaikan pada yang lain.
kita mendapatkan keterangan hadis Nabi SAW, kita sampaikan pada yang lain. Tidak untuk dikonsumsi diri sendiri. Kemudian membiarkan, dia itu salah, biarkan. Yang penting bukan saya yang salah. Dia kan bukan teman saya, dibiarkan. Yang penting bukan teman saya. Yang penting dia bukan teman saya. Kalau saya masa cegah. Kalau bukan teman saya, biarkan saja. Tidak demikian. Ya, ini tidak demikian. Maka orang yang berilmu akan berjuang untuk menyebarkan apa yang diajarkan Nabi SAW dan bahkan nabi-nabi terdahulu, rasul-rasul terdahulu. Kan misi daripada nabi dan rasul adalah misi tauhid, mengesahkan Allah, bagaimana menyeru kepada kaumnya untuk mengesahkan Allah. Tugasnya adalah tabligh, adalah menyampaikan. Adapun menerima atau menolak adalah hak prerogatif dari umat yang didakwahi, antara umat yang didakwahi dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana perbandingannya dengan orang yang berjihad? Wa amma ahlul jihadi, ini adalah bentuk idhofah, ahlul jihadi. Dan adapun orang yang berjihad, fajahadu bi aswafihim, maka jahadu, mereka berjihad bi aswafihim, dengan pedang-pedang mereka, ala ma ja'at bihi rusul, itu membela apa yang dibawa para rasul. Jadi ada di sini. Sama-sama berjihad, satu jihad ilmu, satu jihad fisik peperangan. Yang jihad orang yang berilmu, mengajarkan ilmu-ilmu agama Islam kepada orang-orang yang berada di sekitarnya, sedangkan jihadnya orang yang mengajarkan adalah dia berperang membela di bawah rasul-rasul terdahulu. Inilah jamaah rahimakumullah. Maknanya juga, setelah kita, Bapak Ibu, Bapak Ibu mendapatkan ilmu dalam kajian ini, jangan berhenti untuk dirinya sendiri. Bagaimana itu bisa diteruskan kepada yang lainnya? Bagaimana memberi efek manfaat kepada yang lain yang tidak hadir, kepada keluarga? Maka bagian tugas kita setelah mendapatkan satu ilmu baru adalah menyampaikan, termasuk juga keluarganya. Menyampaikan kepada masyarakatnya. Misalkan Mas Danang diberi kesempatan memberikan tausiah di kantor kementerian misalkan, sampaikan ilmunya di sana. Tidak perlu ditutup-tutupi. Balighu anni walau ayat. Sampaikan dariku meskipun juga satu ayat. Nah, kalau orang yang berjihad, maka dia akan berperang di jalan Allah. Mari kita lihat sekilas ya, bentuk dari hadis ini dari kacamata bahasa Arabnya. Aqrabun nasi adalah bentuk idhofah. Aqrabu adalah ismin tafdil. Kalau qaribun, aqrabu, paling dekat atau lebih dekat. Min harful jar, darujati isim majrur, darujati nubuwati ini adalah idhofah. Darujati adalah sudah oleh min, dan dia itu mudhaf, dan nubuwati mudhaf ilaih. Dari darujati nubuwati ini adalah satu kesatuan. Ahlul ilmi ini adalah idhofah juga. Ahlul ilmi. Wa amma ahlul ilmi ini adalah idhofah. Dallu itu tasnya dari dalla dallu 3. Jumlahnya adalah jumlah fi'liyah. Karena dia ada fi'il madhi, dalla dallu dalalta dalaltum ila akhirih. Alama ja'at bihi ar-rusul. Nah, ja'at ini ada tak ta'nis. Ini pelajaran untuk bahasa Arab 2 besok ya. Tanda fi'il itu ketika ada tak ta'nis. Tak ta'nis ini menunjukkan bahwa kan ini fi'il. Setiap fi'il kan ada fa'il. Fi'il ada kata kerja, setiap kata kerja memiliki pelaku. Nggak mungkin ada pekerjaan telah terselesaikan, telah terjadi, tapi tidak ada pelakunya. Maka adanya tak ta'nis ini menjelaskan bahwa pelakunya adalah ismu mudzakkar. Ismu mudzakkar muannas ini menjadi materi kelas bahasa Arab 1. Maja'at bihi ar-rusul. Maka taknya ini tak ta'nis kembali pada rusul. Rusul dari kata rasulun, rasulani, rusulun. Jamak taksir. Tapi kata rusul ini disifat dengan isim nas itu jamaah rahmakumullah. Dan ada satu kata yang bisa dihukumi mudzakkar, bisa dihukumi annas. Seperti kata rusul ini. Wa amma ahlul jihadi, dan adapun ahli jihad, nunggu sebentar, internetnya lagi stabil. Fajahadu nih. Jahadu ini adalah fi'lul madhi. Dari kata jahada, wazannya adalah fa'ala. Belum kita pelajari, belum sampai ya.
fa'ala, fa'alu, jahada, jahadu. Nomor 3 mereka. Jahadu bi aswafihim. Asyafihim itu ini adalah bentuk plural. Jadi bi asyafihim ada 3 kata. Satu adalah kata bi, kedua adalah kata pertama adalah kata bi, kedua adalah asyafi, jamak dari saifun, suyufun, asyafun. Kemudian ketiga adalah him, gitu ya. Bi aswafihim ala ma ja'at bihi ar-rusul. Maka ja'at ini taknis sama juga dengan yang di atasnya. Jadi kita harus berjihad. Mari kita berjihad dengan ilmu kita, mengajarkan pada yang lainnya. Allah alaihi salatu wassalamu, dan Rasulullah SAW bersabda, la mautu qabilatin aisaru min mauti alim. La mautu qabilatin. La mautu qabilatin. Ini bentuk idhofah. La mautu qabilatin. Sesungguhnya matinya suatu kabilah, suatu suku, suatu bangsa, kabilah, aisaru itu lebih mudah min mauti alimin, daripada matinya seorang yang berilmu. Artinya adalah orang yang berilmu ini kan bisa memberikan banyak faedah kepada orang lain. Ya. Ini maksudnya perbandingan adalah betapa mahalnya orang yang berilmu ketika dia wafat, meninggal, maka kan meninggal ilmunya juga di bawah, mati sama alim ini. Nggak bisa ditinggalkan, kan nggak bisa ditinggalkan. Dia sudah mati, maka ilmunya di bawah. Ilmunya berada di dalam kepalanya, ketika dia meninggal juga dibawa, dikubur juga. Kalau sudah dikubur, siapa lagi yang akan menyampaikan mau'idhah hasanah? Siapa lagi yang akan memberikan nasihat-nasihat? Kemudian siapa lagi yang akan memberikan nasihat, memberikan wejangan, yang akan mencegah kemungkaran, yang biasa dilakukan oleh orang yang berilmu itu. Ternyata ketika orang yang berilmu sudah tiada, ilmunya juga ikut ke bawah, dan juga maka kabilahnya, kaumnya itu bisa menjadi bodoh. Nah, ini bukan berarti membunuh satu bangsa, satu suku itu lebih baik daripada lebih mudah daripada membunuh seorang alim. Tidak. Ini menunjukkan bahwa kualitas orang yang berilmu itu memang luar biasa. Bisa menjadi sebab peluang orang masuk Islam. Ya. Karena dia menjelaskan banyak hal dan bisa menguatkan pemahaman Islam bagi mereka yang sudah berislam. Ya. Wa qala alaihi salatu wassalamu an-nasu ma'adinu. An-nasu ma'adin. Kama'adinidz dhahabi wal fiddati. Fa khiyaruhum fil jahiliyati khiyaruhum fil islami idza faquhu. Nabi SAW bersabda, An-nasu ma'adinu. An-nasu ma'adinu. Ini jumlah ismiyah. Bapak Ibu masih ingat kan jumlah ismiyah? Apa itu Mas Danang? Dimulai dengan isim. Ya. Maka dalam jumlah ismiyah ada mubtada, ada khabar. Betul, dimulai dengan isim. Ada mubtada, ada khabar. Penampilan Mas Danang malam ini beda. Mudah-mudahan besok juga berbeda ya. An-nasu ma'adinu. Manusia itu adalah ma'adinu, ibarat kayak logam. Ma'adin itu barang-barang tambang. Barang-barang yang berada di dalam perut bumi. Ya. Manusia bagian ma'adin. An-nasu mubtada, ma'adinu adalah khabar. An-nasu. Kama'adinidz dhahabi, sebagaimana ka itu seperti. Kama'adinidz dhahabi, seperti logam emas. Wal fiddati, dan perak. Fiddah itu perak. Fakhyaruhum fil jahiliyati. Nah, orang yang paling baik pada masa jahiliyah, khiyaruhum fil Islam, menjadi baik pula pada masa Islam. Idza faquhu, apabila mereka itu berpaham atau berilmu. Faquhu itu dari faquhu. Jadi yang keempat, apabila mereka ini memiliki pemahaman ilmu yang baik. Karena kita lihat, jamaah rahimakumullah, orang-orang yang pada masa jahiliyah dulu, sahabat Rasulullah SAW, mereka ini adalah, misalkan ketika di dalam jahiliyah, ada yang menyembah patung, berhala, menghadirkan sesajen bagi patung dan berhalanya, ada yang membunuh anak perempuannya. Gitu.
Tapi ketika mereka menjadi orang yang berilmu masuk Islam kemudian menjadi orang berilmu, akan menjadi orang baik. Dan itu adalah yang terbaik bagi mereka. Dan kita tidak tahu kan bagaimana Umar bin Khattab kemudian menjadi seorang Muslim. Dan kemudian keislamannya itu memperkuat dakwah Islam. Baik ketika bersama dengan Rasul SAW, atau ketika dia menjadi seorang khalifah. An-nasu ma'adinu ka ma'adini dhahab wal fiddati. Jadi barang tambang itu kan ada yang istimewa, kemudian ada yang biasa. Misalkan kalau mengatakan bahwa emas itu adalah barang tambang yang istimewa. Ya, emas, perak itu masih bisa dipakai. Kemudian ada besi juga barang tambang itu kan macam-macam. Tapi kan ada barang tambang yang kemudian nilainya menjadi nilai yang kecil. Karena dia tidak banyak manfaat. Sebagaimana manusia juga, ada yang manusia itu dalam kehidupan kita, ada yang memberi manfaat pada orang lain. Memberi manfaat. Dia bermanfaat bagi orang lain. Tapi ada juga yang manusia yang ya cukup bagi dirinya sendirilah. Diam saja di rumah. Apakah sakit? Tidak. Apakah dia tidak bisa berjalan? Tidak. Apakah lumpuh? Tidak. Jadi cuma hanya ya mengganjilkan hitungan. Kalau dia tidak dihitung juga tidak ngaruh. Dihitung tidak menggenapkan hitungan, dibuang tidak mengganjilkan hitungan. Nah, kita maunya adalah menjadi yang baik. Kalau manusia seperti barang tambang, maka menjadilah barang tambang yang baik. Mas Danang menjadi apa dari barang tambang? Dalam bentuk apa? Emas, Mas. Emas. Ada nggak Udin yang lebih dari emas? Iya, itulah manusia. Tetapi khiyaruhum fil Islam idza faquhu. Ketika kita sudah menjadi seorang muslim pun kita memiliki potensi menjadi orang yang terbaik. Dengan cara apa? Idza faquhu, apabila memiliki paham ilmu agama yang baik. Itulah yang kemudian ilmu akan bernilai lebih dari sekedar materi, harta yang bersifat duniawi itu. Wa qala alaihi salatu wassalamu, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yuzanu yaumal qiyamati midadul ulama'i wa damu syuhada'i. Yuzanu, ditimbang. Wazana yazinu, aslinya adalah wazana yazinu, menimbang. Kemudian itu maklum. Bagaimana menjadi yuzanu? Dimajhulkan. Wazana yazinu. Majhul adalah di dhamma huruf pertama dan di fathah huruf sebelum akhir. Yuzanu. Nanti insya Allah ada di materi kita. Belum belajar itu. Akan ditimbang yaumal qiyamah, pada hari kiamat, midadul ulama'i. Midadul ulama itu adalah tinta. Midad itu adalah tinta. Midadul ulama, tintanya ulama. Tinta yang mana? Tinta yang dipakai untuk menulis. Ada buku-buku turos itu yang dipakai untuk menulis. Ada tinta dipakai untuk menulis. Habis dilupkan ke tinta, kemudian dipakai menulis. Kalau kita sekarang apa? Mungkin ya cetak karya ya, bisa bentuk artikel, paper, kemudian buku bacaan, buku referensi, buku ajar. Itu tinta yang kita pakai. Midadul ulama, wadamu syuhada. Wadamu syuhada, dan darah orang-orang yang mati syahid, orang-orang yang memperjuangkan dan mempertahankan agama Allah Subhanahu wa taala. Jadi yuzanu yaumil qiyamah. Oleh karena itulah kita sekarang ini kan, misalkan Bapak Ibu sekarang ada yang menulis, itu kan tintanya kan keluar. Entah dipakai menulis suatu karya yang akan dipublikasikan atau yang diambil manfaat oleh orang lain, atau sesuatu yang didapatkan dari kajian kemudian ditulis, itu kan tinta juga. Dan itu bernilai pahala dan kebaikan. Ya kan? Maka akan dinilai dinito sebagai pahala. Misalkan Mas Dana sudah menerbitkan berapa buku. Nah, kan sekalipun buku itu tidak kita tulis pakai tangan, kan ada biaya percetakannya. Itu dihitung sebagai tinta, dan Allah Maha mengetahui. Itu mudah bagi Allah untuk menghitungnya. Wadamu syuhada, dan darah para syahid atau para syuhada yang mereka meninggal di jalan Allah, dan Allah menerima amal ibadah mereka. Baik, sebelum akhir ini. Qala alaihi salatu wassalamu, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu bersabda,
Man hafidha ala ummati arba'ina hadisan minas sunnati hatta yu'addiyaha ilaihim kuntu lahu syafi'an wa syahidan yaumal qiyamah. Man hafidha, man barang siapa hafidha yang telah hafal ala ummati atas umatku, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hafal apa dan berapa? Arba'ina hadisan, 40 hadis minas sunnah. Jadi barang siapa yang hafal hadis 40 buah hadis, hatta yu'addiyaha ilaihim, sampai dia itu melakukannya, yu'addiyaha ilaihim bisa berarti melafalkannya kepada mereka. Ada yu'addi ini mengerjakannya. Jadi tidak hanya hafal, tapi mengerjakan hadisnya. Tidak hanya sekedar berilmu, tapi mengamalkan ilmunya gitu. Hatta yu'addiyaha ilaihim. Kuntulahu, maka Nabi Muhammad bersabda, kuntulahu, maka aku baginya syafi'an, pemberi syafaat, pertolongan, wa syahidan, dan menjadi saksi yaumal qiyamah, pada hari kiamat. Nah, ini menghafal 40 hadis. Dicari hadis apakah dari Sahih Bukhari atau dari Sahih Muslim atau Arba'in An-Nawawi. 40 hadis karya Imam An-Nawawi yang disebut dengan Arba'in An-Nawawi, yang di dalamnya nanti ada 42 hadis. Man hafidha, ya tidak cuma hafal-hafal saja. Orang menghafal hadisnya. Misalkan an Amiri Mukminin Abi Hafsin radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imrin ma nawa. Wa man kana hijratuhu ila Allah wa rasulihi fahijratuhu ila Allah wa rasulihi. Wa man kana hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fahijratuhu ila ma hajara ilaihi. Kemudian dia terus tidak mengamalkan. Bukan itu. Dia tahu hadisnya dan juga proses mengamalkannya, mengerjakan hadis tersebut. Ya. Nah inilah di sini. Maka yang hafal, apakah harus menjadi 40 hadis? Ternyata jumlah 40 juga banyak 40 hadis. Apakah kita menghafal hadis yang pendek-pendek? Ya silahkan. Artinya kalau kita menghafal 40, itu ada jumlah yang cukup banyak, ya diharapkan bisa membimbing dalam perilaku kita di hari-hari. Maka Rasul menjadi syafaat. Jamaah rahimakumullah, maka di akhirat nanti yang memberi syafaat pada kita adalah Rasul atas izin Allah Subhanahu wa taala. Allah mengizinkan untuk terjadi, maka terjadilah. Dan semoga kita termasuk yang berdoa, kita termasuk orang yang mendapat syafaat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Wa qala alaihi salatu wassalamu, hadis berikutnya, man hamala min ummati arba'ina hadisan, agak mirip dengan hadis yang di atasnya. Barang siapa yang menghafal hamala min ummati, hafal dari umatku arba'ina hadisan, 40 hadis, laqiyallaha, maka dia bertemu Allah azza wajalla yaumal qiyamati faqihan aliman, menjadi seorang yang faqih lagi alim. Faqih adalah ahli fikih. Ya. Kita lihat hadisnya. Man ini adalah syarat. Man, barang siapa yang, nah itu. Seperti di atas, man hafidha, barang siapa yang hafal. Man hamala min ummati, barang siapa yang hafal dari umatku 40 hadis. Nah, laqiyallaha. Laqiyallaha, jamaah rahimakumullah, adalah jumlah fi'liyah. Fi'il laqiyah, bertemu Allah azza wa jalla. Yaumal qiyamah, pada hari kiamat, keterangan waktu. Faqihan itu menjadi hal dalam keadaan faqih, ahli fikih, aliman dan berilmu. Baik. 50 jam 20 56. 4 menit lagi. Wa qala alaihi salatu wassalamu man tafaqqaha fi dinillahi azza wa jalla, barang siapa yang tafaqqaha, itu memahami agama Allah azza wa jalla, kafahullahu ta'ala hammahu. Kafahullah itu sudah merupakan jumlah fi'liyah. Kafa itu adalah fi'il, hu adalah maf'ulun bihi, Allah adalah fa'ilnya. Jadi dibalik. Kafahullahu. Fa'ilnya Allahu itu di akhir setelah kafahu, setelah maf'ulun bihi. Maka barang siapa yang memahami Allah dan memahami agama Allah, kafahullahi, Allah akan cukupkan hammahu, kepentingannya, warazaqahu,
dan Allah akan memberikan rezeki kepadanya min haitsu la yahtasib, dari arah yang tidak disangka-sangka. Nah, di sini syahidnya dalam tafaqqaha fi dinillahi. Jamaah rahimakumullah, tafaqqah fid din atau kita menyebut dengan tafaqqah fid din itu adalah memahami agama. Tidak cukup paham saja, tapi bagaimana harus diamalkan, bagaimana dia harus mengamalkan ilmu yang telah dia miliki. Oleh karena itulah ini tantangan bagi setiap orang yang berilmu, harus mengejawantahkan atau membuktikan ilmunya dalam bentuk amalan perbuatannya. Ya, inilah jamaah rahimakumullah kajian pada malam kali ini. Kalau ada yang mau ditanyakan, maka dipersilahkan. Tafadhalu. Ini Pak Ustadz, haitsu la yahtasibu itu Pak Ustadz ketinggalan. Yang terakhir. Min haitsu la yahtasibu, dari arah yang tidak disangka-sangka. Min haitsu, dari la yahtasibu, yang dia tidak mengira. La yahtasibu, dia tidak mengira. Tidak mengira, ada saja. Ini sama seperti dalam surah At-Talaq ayat kedua dan ketiga. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan berikan solusi dari masalah kehidupannya. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan Allah akan memberikan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Artinya adalah dari arah tidak disangka-sangka, dia tidak mengharapkan ada rezeki dari situ, ternyata ada dari Allah yang lain. Jadi ada saja gitu. Allah mencukupkan keperluan dan juga kebutuhannya. Allah alam bisawab. Demikian Mas Danang yang dirahmati oleh Allah, Bapak Ibu juga. Ustadz, sedikit bertanya Ustadz, terkait dengan kata-kata setelah min itu kan haitsu ya Ustadz. Apakah kenapa dia haitsu ya? Kenapa nggak pakai kasroh? Iya, min haitsu la yahtasib. Haitsu ini juga bisa dibaca sebagai mabni. Haitsu. Jadi harokatnya tetap gitu. Min haitsi, apakah ada min haitsi? Min haitsa tidak ada. Jadi dia satu menjadi satu kesatuan. Min haitsu. Maka min ini tidak berpengaruh pada huruf pada kata haitsunya. Pembahasan mabni dan mu'rab mungkin akan kita singgung cuma sekilas saja. Ya, min haitsu. Betul Mas Danang, bagus. Pengamatan yang bagus. Baik, terima kasih Ustaz. Terima kasih. Berarti untuk pertemuan berikutnya kita masuk di halaman berapa aja Mas? Halaman 25 dari kita sekarang di 24, pekan depan insya Allah di halaman 25. Kita lanjutkan halaman yang 25. Tapi saya sampaikan Bapak Ibu, dari hadis-hadis yang tadi kita baca, itu kalau kita lihat komentar di bawahnya adalah termasuk hadis yang dhaif. Ya, itu kan ulama setelahnya. Dhaifnya di mana? Dhaifnya ada di sanadnya. Orang yang meriwayatkan hadis itu. Yang meriwayatkan hadis itu ada catatan dari ulama hadis pada periode berikutnya. Jadi tugas kita adalah tetap memahami apa yang ditulis oleh Imam Ghazali ketika mengutip satu hadis atau dalil dari Al-Qur'an Karim. Bahkan nanti setelah pembahasan hadis ini selesai, mengutip pendapat dari para sahabat. Ya, nanti kita akan masuk di sana. Berkaitan dengan keutamaan ilmu itu. Allah alam bisawab. Kalau penggunaannya sendiri Ustaz, yang terkait dengan hadis dhaif tadi Ustaz, itu kan tidak hanya di Ihya Ulumuddin ya, kan ada juga di kitab Fadilatul Amal itu juga banyak menggunakan hadis dhaif. Itu untuk penggunaannya seperti apa ya Ustaz ya? Aziz, betul. Maka ada Fadailul Amal. Salah satu argumen yang dalam Fadailul Amal, kan ini yang lemah dari orang-orangnya, orang yang meriwayatkan hadis. Sedangkan isi hadis atau matan hadis itu kan dari Rasul. Nah, kita mengamalkan yang matan hadis, yang isi hadisnya ini, mereka satu itu. Artinya ini adalah benar-benar dari Rasul, cuman disampaikan oleh orang-orang yang kemudian sanadnya ini dihukumi lemah. Itu satu.
Jadi masih memahami bahwa ini kan tetap hadisnya Rasul. Cuma masalahnya itu orang yang meriwayatkannya. Itu satu pendapat. Pendapat yang lain, maka hadis yang dhaif itu tidak bisa dijadikan sebagai hujjah atau dalil dalam suatu amalan. Kalau misalkan hadis ini lemah dalam sanadnya, maka cari periwayatan yang lebih kuat. Apakah redaksinya tetap sama, cuma periwayatannya berbeda, yang meriwayatkan berbeda. Atau redaksinya berbeda, masih satu makna, dan jalur periwayatan juga berbeda. Misalkan gini, antum ini adalah sahabat. Kemudian Nabi menyampaikan satu hadis. Nah, hadis ini disampaikan kepada antum, kepada sahabat, kemudian antum sampaikan kepada yang lainnya. Mas Danang, misalkan sebagai sahabat, kemudian menyampaikan kepada muridnya. Di bawah Mas Danang masih ada 10. Uniben kemudian menyampaikan kepada murid-muridnya ada 20. Kemudian yang lain juga gitu, Bu Nana dan lain sebagainya juga demikian. Nah, akan tetapi, mereka ini yang menerima hadis ini, misalkan dari jalurnya Mas Danang, kan ada yang suka menipu misalkan, ikut meriwayatkan. Tapi sumbernya tadi sama dari Nabi, kemudian disampaikan ke murid-muridnya, itu sama. Cuman orang yang meriwayatkan dari Mas Danang, ada yang suka menipu. Misalkan, dia tangannya menggenggam kayak gini. Kemudian memanggil entah binatang, piaraannya, entah kucing atau ayam. Kur. Ketika ayam sudah mendekat, kemudian tangan dibuka. Ya, tidak ada apa-apanya. Orang seperti ini tidak diterima periwayatan hadisnya. Orang seperti itu, berbohong sama hewan, itu sampai tidak diterima periwayatan hadisnya. Misalkan Imam Bukhari tidak mau menerima yang demikian itu. Kira-kira Bapak Ibu, kita, orang seperti kita, seperti saya, misalkan ini, seperti Bapak Ibu, bisa nggak meriwayatkan hadis dengan akhlak seperti kita sekarang ini? Nah, kita melihat, ya Allah, berarti bagaimana akhlak para muhadis itu, ulama-ulama hadis. Kemudian bagaimana akhlaknya Imam Muslim, Imam Bukhari, bagaimana akhlaknya sahabat, bagaimana akhlaknya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Menipu hewan saja itu tidak diterima periwayatan hadisnya, apalagi menipu orang lain kan gitu. Nah itu, maka di sana ada dua pendapat Mas Danang, antara yang berpendapat ya tetap dipakai, diambil selama yang lemah itu bukan isi matannya, tetapi periwayatannya. Yang kedua, ya kita tidak mengambil jenis hadis, tidak menggunakan hadis yang dhaif sebagai dalil dalam beramal ibadah, tetapi harus mengambil dalil yang lain. Misalkan dikatakan dulu ada pedagang terong, itu agak sepi dagangannya. Kemudian dia mengada-ada, mengatakan, "Man akal al-badinjan yuqawil adolat." Jadi, barang siapa yang makan terong, itu tulang punggungnya itu kan menjadi kuat. Jadi orang berbondong-bondong beli terong. Jadi laku terongnya. Dia mengatakan itu dari Nabi. Itu bukan hadis dhaif, tapi palsu. Jadi dia mengada-ada. Jadi itu bukan hadis dhaif, hadis palsu. Bukan hadis dikatakan hadis. Maka ada satu hati. Ya, Allah alam bisawab. Ya Bu Nana, hewan juga makhluk Allah, jadi hati-hati. Ya. Hari ini saya sedih juga karena di Jogja sejak siang tadi menjelang asar kalau tidak salah itu hujan sampai malam ini juga hujan. Jadi saya belum sempat melihat ternakan saya untuk memberi makan. Tapi tadi pagi sudah saya ganti airnya, saya kasih makan. Mudah-mudahan masih bertahan sampai malam dan besok pagi harus bersegera untuk memberikan makan. Berbuat ihsan terhadap hewan juga. Gitu Bang Ridho, malam ini terlihat cerah. Assalamualaikum Ustaz, maaf di mute. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini sholat subuhnya jam 6.30 Ustaz, 6:30. Masya Allah, lebih lambat ya Bang Ridho ya? Hah? Lebih lambat dari Belum. zona yang lainnya? Iya, 3 jam setelah sebelum Is. Jadi di jam 9 di timur, di sini jam 6. Makin siang Ustadz ininya subuhnya. Subuhnya makin siang. Iya, bergeser. Ini bagian Daylight daripada saving time ya. jihad, orang yang berjihad.
talibul ilmi adalah berjihad, dia berjihad untuk bangun subuh, kemudian terus cepat-cepat ambil wudhu, sholat, selesai sholat baru bergabung. Alhamdulillah. Di sini masih dibatasin Ustadz masjidnya, masih nggak boleh ini, masih pandemik jadinya harus bawa masker, sajadah, dan cuma 25 orang. Tapi tidak ada ini Bang Dito, tidak ada pembatasan warga negara asli sama pendatang, tidak dibedakan ya? Nggak ada. Semuanya pendatang. Malaysia kemarin sempat dibedakan. Kasihan teman-teman yang pendatang, meskipun bertetangga dengan masjid, nggak bisa masuk. Oh, Karena bukan masjid. Oh, bisa kayak gitu, Sat. oh kasihan ya. Iya. Oh, Jadi itu awalnya memang seperti itu. Kemudian warga asli harus daftar lewat online. Sekarang ini sudah diberi kelonggaran. Bahkan sebelumnya juga ada saudara kita yang ikut Jumatan tapi di luar masjid. Kalau ada polisi akan diusir karena luar masjid tidak boleh dipakai untuk Jumatan. Jumatan hanya difokuskan di dalam masjid. Jadi keinginan kuat untuk bisa ikut Jumatan, tapi peraturan tidak membolehkan. Nah, sekarang ini sudah membolehkan, tetapi harus daftar. Setiap pekan hari Kamis itu daftar. Nanti ada dapat approve dari EJK, dari Takmir, baru nanti ditunjukkan ini saya sudah daftar. oh kayak ada tiketnya gitu ya Ustadz. Ada tiketnya. Ustadz, ada pertanyaan Ustadz tentang ini hadisnya. Hadis yang tadi Ustadz baca, Ustadz. Yang mana? Yang tengah itu Ustadz, man hamila min umati arba'ina. Hadisan laqiya Ustadz ya, laqiya Allah. Laqiya Allah. Laqiya adalah wajahnya fa'ila. Laqiya Allah. Jangan dibaca Allahu. Apa bedanya laqiya Allah dengan laqiya Allahu, Bang Ridho? Subjek, objek Ustadz ya. Betul. Kalau laqiya Allah, maka dia akan bertemu Allah. Allah menjadi objeknya. Tapi kalau laqiya Allahu, berarti Allah yang bertemu. Dan itu salah. Laqiya Allah yang betul. Ustadz mau bertanya, boleh? Tadi Apa kan dia? ada hadis yang kalau kita menulis itu akan mendapat tambahan amalan dan sebagainya. Apakah dalam makna membagi ilmu atau menulis itu hanya dalam masalah ilmu-ilmu agama? Apakah boleh dalam, maksudnya bagaimana kategorinya kalau ilmu yang katakanlah kita pakai sehari-hari bukan kategori ilmu agama, Ustaz? Nah, yuzanu yaumal qiyamati midadul ulama'i bidami syuhada. Timbang pada hari kiamat nanti tinta ulama dengan darah syuhada. Maksudnya adalah ya kalau misalkan kita membahas tentang ilmu, memang di sini juga ada terjadi perbedaan pendapat ulama. Ilmu yang dimaksud adalah ilmu syariah. Ilmu syariah itu apa? Adalah ilmu agama, tafsir, ulumul Quran, hadis, kemudian tauhid, kemudian akhlak. Pertanyaannya adalah bagaimana dengan ilmu kimia, fisika? Apakah itu tidak dihitung? Nah, kemudian terus ulama juga berbeda pendapat di sana. Kalau kita melihat bahwa kalau kembali pada hadis midadul ulama adalah kembali kepada makna ulama itu. Ulama adalah orang yang berilmu, kemudian innama yakhshallaha min ibadihil ulama'u. Ulama adalah mereka yang berilmu, dengan ilmunya itu semakin takut kepada Allah SWT. Jadi definisi ulama kalau kita lihat di awal dalam buku ini juga adalah mereka yang berpaham, memiliki ilmu agama. Jadi midadul ulama, tintanya ulama adalah tinta pena yang dipakai untuk menulis ilmu agama dalam karya-karyanya, dalam buku-bukunya. Bagaimana dengan yang lainnya? Kita kan tahu juga misalkan ulama muslim juga ada yang bidangnya bukan di bidang agama. Dia memiliki kafa'ah syar'iyah,
bidang ilmu agama, tapi juga memiliki kafaah ilmu-ilmu yang lain, ilmu tabi'i, ilmu sosial, ilmu eksak, misalkan aljabar juga, kemudian dia menemukan robot, awalnya dulu kan dari ulama muslim juga, kemudian juga yang falak, itu juga termasuk Islam. Nah, bagaimana dengan kita? Mari kita sesungguhnya memiliki kompetensi. Misalkan Bang Ridho di AI-nya, kemudian bisa menelurkan karya dan itu ditulis dan dicetak, kemudian bisa dinikmati oleh orang lain, maka bisa jadi Bang Ridho adalah ulama. Karena orang mempelajari itu kemudian bisa mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita jangan berkecil hati. Misalkan bidang kita misalkan bukan di bidang keagamaan. Apakah kita tidak mendapatkan pahala dari apa yang telah kita usahakan? Tetap juga kita beroptimis. Kita optimis bahwa apa yang kita tulis, yang kita telurkan dari karya kita ini, suatu saat akan bisa menjadi jalan orang mendapatkan hidayah. Sekarang artificial intelligence itu kemudian bisa dikembangkan. Bagaimana kalau orang membaca Al-Quran salah, kemudian dibenarkan oleh robot misalkan. Dari sisi makharijul huruf. Kan ada nilai positifnya di sana. Ada nilai positifnya. Bagaimana yang sekarang kampanye terkait dengan penyelamatan bumi, memiliki karya untuk mencintai lingkungan, dan itu kan bagian daripada ajaran agama juga. Nanti mengutip. Kemudian yang mengajar fisika, bagaimana kalau dikaitkan dengan fisika dari Al-Quran? Ada nggak ayat Al-Quran yang berkaitan dengan masalah fisika, yang dijelaskan secara fisikawi? Kayak Zaglul Najjar, Profesor Zaglul Najjar itu menafsirkan Al-Quran dengan tafsir al-ilmi. Tafsir ilmi adalah dilihat dari sisi sainsnya. Menjelaskan langit itu ada 7 lapisan. Bagaimana menjelaskan secara saintisnya? Nah, tetap seperti itu. Nah, inilah pembahasan ini kemudian terus menjadi berkembang bahwa setiap ilmu, karena ilmu kan semuanya datangnya dari Allah. Maka ilmu yang baik kemudian ditelurkan, ditulis, dan itu juga menjadi ladang pahala bagi penulisnya. Jadi tetap berkarya, Bapak Ibu, kita tetap berkarya untuk menelurkan ilmu kita, sehingga di kemudian hari ada orang yang mengembangkan ilmu kita dan mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dikaitkan dengan agama Islam ini. Allah a'lam bishawab. Kecuali Ustadz, misalnya ya di sekolah-sekolah kita mengajarkan nuklir, kimia nuklir, itu bisa dijadikan baik, tetapi orang lain menjadikannya jelek. Nuclear power plant untuk pembangkit tenaga listrik, tapi orang menjadikannya nuclear bomb, gitu kan? Nah, jadi ada ilmu yang baik, tetapi dijadikannya negatif oleh orang. Nah, itu bukan salah kita, kan Ustadz? Orang yang menanggap, orang yang menjadikan jelek. Bukan salah kita. Betul, Uniben. Ada misalkan gini, Uniben. Ada penjual pisau, dia pandai besi, kemudian membuat pisau. Dari awal dia membuat pisau ini kan bukan untuk kejahatan. Dari awal dia niat membuat, kemudian menjual belikan, kan bukan. Ini pisau untuk keperluan alat dapur, membantu ibu rumah tangga, dipakai untuk membantu memotong tanaman dan pohon. Ada orang yang memanfaatkan untuk kejahatan kriminal. Nah, dosanya tidak jatuh kepada orang yang membuat pisau tadi, atau yang menjual pisau tadi, atau yang pandai besi tadi, tetapi kan pada pelakunya yang menggunakan itu. Allah a'lam bishawab. Silakan Mas Danang, kalau masih ada yang lain. Ketua kelasnya Mas Danang. Ya. Aduh. Ini Ustaz terkait dengan afdolun yang tadi, hadis afdolun nasil mu'minul alimul ladzi in ikhtija ilaihi nafa'a. Nah, kalimat selanjutnya nih Ustaz. Yang benar itu wa inistaghna atau wa inistughniya anhu a'na nafsahu. Wa inistaghna anhu a'na nafsahu atau wa inistughniya anhu a'na nafsahu, aghna nafsahu. Saya buka halaman 24 ya Mas Danang ya? 23 aja. Oke. Wa inistughniya, wa inistughniya anhu.
Wa in istughniya. Jadi kalau istaghna itu adalah bentuk maklumnya, kalimat aktifnya. Kalau ustughniya adalah kalimat pasifnya atau fi'il mabni majhulnya. Nah, yang diinginkan di sini adalah ustughniya. Ustughniya anhu agna nafsahu. Wa in istughniya, apabila tidak diperlukan ustughniya. Ini dalam bentuk ini Mas Danang, isim mabni majhul. Kita akan mempelajari fi'il mabni ma'lum, kata kerja aktif, dan fi'il mabni majhul, kata kerja pasif. Bagaimana merubah dari kata kerja yang aktif kepada yang pasif? Nah, caranya adalah kalau dia terdiri dari 3 huruf seperti kataba, maka di dhammah huruf sebelumnya dan di kasrah huruf di dhammah huruf pertama awalnya dan di kasrah huruf sebelum akhir. Kataba menjadi kutiba. Kataba adalah aktif, kata kerja aktif. Kalau kutiba, kata kerja pasif. Kataba adalah menulis, kalau kutiba, ditulis. Nah, istaghfara, sebelum sulasi kemudian kita naik ke rubai. Akroma. Akroma itu memuliakan. Akroma. Kalau kita membuat dimuliakan bagaimana? Ukrima. Di dhammah huruf yang pertama, di kasrah sebelum yang akhir. Jadi ukrima. Maknanya sudah dimuliakan. Nah, gitu. Itu yang 4 huruf. Kita kasih yang 5 huruf. Inkasaro. Inkasar itu pecah. Dipecah unkusiro. Inkasaro, jadi unkusiro. Jadi sudah berubah. Kemudian 6 huruf, istaghfara, meminta ampunan. Kalau dimintakan ampunan, ustughfira. Sama seperti istaghna. Internet jaringan saya tidak stabil. Istaghfara itu sama wajahnya dengan istaghna. Isaf'ala. Istaghna, istaghfara. Ustughfira, ustughniya. Wa in istughniya. Jadi kenapa dibaca wa in istughniya? Karena di sana ada in. Wa in ustughniya. Jadi kalau dibaca langsung wa inistughniya. Tapi kalau dibaca waqaf wa in ustughniya anhu. Gitu. Terima kasih Ustaz. Sama-sama. Ya, insya Allah kalau tidak ada, insya Allah kita lanjutkan lagi. Pembahasan kita masih panjang. Apa yang saya sampaikan di sini dari sisi bahasanya, bahasa Arabnya, itu nanti akan melengkapi dan juga menguatkan apa yang sudah kita pelajari. Dan mungkin ada istilah-istilah yang baru, itu tetap ditulis. Insya Allah di kemudian hari nanti akan menemukan jawabannya insya Allah. Selamat mengerjakan tugas untuk teman-teman kelas 1, bahasa Arab kelas 1, dan selamat membaca materi untuk teman-teman kelas bahasa Arab kelas 2 insya Allah. Cukup banyak tugas yang harus dikerjakan. Teorinya cuma 1 slide, tapi pertanyaannya, mengasahnya itu ada banyak slide. Baik kelas bahasa Arab 1 maupun kelas bahasa Arab 2. Alhamdulillah. Tapi kelas bahasa Arab 2 insya Allah banyak pahala, karena latihannya banyak dari ayat-ayat Al-Quranul Karim insya Allah. Boleh kerjasama nggak Ustaz? Bagaimana? Boleh kerjasama nggak Ustaz? Kolaborasi. Kita sama Bu Riris ya. Nggak adil. Mas Rida sama Mbak Fanda, suami istri beda kelas. Sama Saya sendiri. Nggak sama Mas Irfan. Iya tuh, Pak Irfan sama Bu Riris. Mohon maaf, Mbak Rida sama Bu Fanda, yang Bu Riris sama Bang Irfan. Pak Irfan. Kemarin suara yang dari kelas 1 pindah ke kelas 2 deh kayaknya itu. Dengan alasan makanya kurang cocok atau memang kurang ada temannya gitu ya? Atau biar saya yang ngerjain? Oh itu mungkin apa ya, perlu itu kali pindah karena ada pegang halaqah ya. Pegang pengajian halaqah. Betul. Boleh. Oh, ya boleh. Kirain mau ini contek-contekan sama istrinya. Contek-contek. Jadi ternyata Pak Ibu dan Bu Rate menginspirasi yang lainnya ini. Istrinya lebih advance Ustadz. Pak Irfan masih di mute tuh.
Masih dengerin aja. Ya, Yang diomongin orangnya ada di Masih Boleh. di masjid kayaknya. Bahasa Arab 1 sudah sampai 5 pertemuan, yang bahasa Arab 2 baru 3 pertemuan. Jadi secara materi lebih awal yang bahasa Arab 1. Jadi sudah tepat misalkan Bu Fanda belajar dengan Bang Ridho, Bu Riri sama Irfan itu sudah tepat. Ustadz, doain saya Ustadz hari ini big thing. Semoga bisa bermanfaat, soalnya saya bawa ada beberapa poin tentang Islam juga. Insya Allah. Ya, insya Allah. Mbak Nana, di-share dong Mbak Nana Boleh, linknya. jangan ragu. Oh iya nanti di share YouTube. Saya sudah lama itu mau membuka tab-nya itu, belum juga berkesempatan. Selama ini baru jadi penonton dulu. Untuk Pak Hartono yang kemarin mungkin berbeda ya waktunya. Untuk yang PR-nya yang dikerjakan yang terakhir saja Pak Hartono. Yang baru saya share di grup WhatsApp itu nanti boleh di print, kemudian terus nanti besok kita akan kerjakan bareng-bareng. Ya. Saya cek apakah sudah terkirim belum. Oke. Sudah dikirim. Alhamdulillah sudah terkirim. Sudah sampai. Nanti yang kelas bahasa Arab 2 itu koordinasi dengan Pak Imus apa Pak Mus nggih? Kemarin ketua kelasnya Pak Imus. Iya, Pak Imus. Pak Ya Imus. namanya Musafir ya, tapi panggilannya Bang Imus. Koordinasi apa Mama Ustaz? bagus-bagus panggilannya bisa gitu. Ibu-ibu. Koordinasi apakah Ustaz? Bu Nurbaini Uniben ya, kayak gitu kan. Baini udah di Uniben. Terima kasih. Sampai ketemu lagi untuk yang bahasa Arab 1 besok. Insyaallah. Mas Danang silakan istirahat karena sudah malam dan besok mulai efektif lagi ya dengan banyak tugas yang sudah disiapkan ya. Dari saya mohon maaf undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz, jazakallah khair. Terima kasih Ustaz, jazakallah Ustaz. Terima kasih.